Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat, kita jumpa lagi dalam pembelajaran Sukses, Husnul Khatimah, dan Surga atau SHS. Kali ini seri yang ke-57, yaitu praktek total pengabdian. Jadi para sahabat, setelah saya membuat rekaman tentang total pengabdian, ternyata ada juga yang bertanya, total pengabdian itu seperti apa begitu? Terkadang membuat bingung, total pengabdiannya apa seperti apa begitu. Nah, sehingga saya ingin berbagi tentang total pengabdian yang dilakukan, yang kemudian memang merupakan unsur semuanya itu dalam rangka pengabdian kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Tentu banyak sekali ya, ibadah kepada Allah itu banyak jenisnya. Intinya yang pernah saya kemukakan adalah semua kebaikan dalam rangka membangun, ya, dalam rangka membangun kebaikan, kemakmuran, nah, kemudian kesejahteraan, yang kemudian adalah mencegah kerusakan yang lahiriah, kerusakan batiniah, yang sifatnya dalam ruang lingkup dunia akhirat. Nah, kebaikan juga begitu, sifatnya lahiriah batiniah, yang ruang lingkupnya adalah dunia akhirat. Nah, secara terperinci mungkin ada baiknya untuk dipertimbangkan ya beberapa masukan dari saya tentang total pengabdian kepada Allah yang betul-betul menjadi niat kita sebagai seorang mukmin, mengabdikan diri sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga dengan segala macam potensi yang ada, ya, baik pikirannya, perasaannya, hatinya, jiwanya, hartanya, dan semua fasilitas dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah. Nah, mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, para sahabat, kita lihat ini total pengabdian kepada Allah, kita sebut dalam praktek. Dalam praktek, ya, yang memiliki derajat kemuliaan tertinggi. Ini beberapa pertimbangan yang saya berikan, mudah-mudahan ini bisa dipelajari, ya, bisa direnungkan bersama. Yang pertama adalah tekadkan dengan kuat. Jadi ditekadkan dengan kuat di dalam batin kita bahwa hidup ini untuk mengabdi secara total kepada Allah. Jadi mengabdikan diri secara total kepada Allah. Itu tekadnya begitu. Karena kita banyak diberikan nikmat oleh Allah, banyak diberikan rahmat oleh Allah, banyak diberikan kebajikan, fasilitas, semua kita diberikan oleh Allah. Maka kita harus mengabdikan diri kepadanya, maka kita mengabdikan diri secara total kepada Allah. Semuanya. Nah, yang kedua, wujudkan pengabdian, ya, wujudkan pengabdiannya. Ya, wujudkan pengabdiannya. Yang wujud pengabdian itu adalah melakukan semua kebaikan. Jadi wujud pengabdiannya adalah melakukan semua kebaikan. Nah, semua kebaikan ya yang saya sering sebut untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk semua. Ya, semua untuk kebaikan dan mencegah kerusakan. Ya, kerusakan yang bersifat lahiriah maupun batiniah, ya, dalam ruang lingkup di dunia, dalam perjalanan di dunia dan di akhirat. Jadi kita menghitungnya, kalau nih begini untuk kita, untuk masyarakat nih, di akhiratnya rusak nggak? Untuk dunianya rusak nggak? Nah, itu gitu, dihitungnya seperti itu. Nanti ada kriteria menurut ajaran-ajaran Islam. Ya, ini kerusakan menurut agama Islam, menurut ajaran Islam, kebaikan menurut ajaran Islam. Nah, yang lebih mudahnya lagi, yang ketiga adalah
melaksanakan rukun Islam. Karena seorang Muslim melaksanakan rukun Islam. Ya, apa itu rukun Islam? Tentu kita semua tahu. Dia harus tahu. Dan meyakini rukun iman. Ya, nah rukun Islam itu kan semua kita tahu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, apabila mampu. Nah, itu dilakukan. Kemudian meyakini rukun iman. Nah, rukun iman semua kita tahu. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Nah, ini semuanya harus kita yakini. Terus kemudian yang keempat, menuntut dunia, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu duniawi setinggi mungkin. Jadi orang beriman itu ilmunya tinggi. Ilmu duniawinya hebat. Ya, ilmu duniawinya hebat. Menuntut ilmu duniawi setinggi mungkin. Menjadi orang terampil dan ahli sesuai bidangnya. Jadi ilmunya sangat tinggi, menjadi orang yang terampil dan ahli sesuai bidangnya. Yang kelima, bila ingin menjadi guru agama, silahkan mendalami ilmu agama sedikit setinggi mungkin. Nah, ini khusus yang ingin mendalami, ingin menjadi guru agama. Ya, ingin menjadi guru agama, silahkan mendalami ilmu agama setinggi mungkin. Jadi kalau yang bagi yang tidak, tentunya dicukupkan untuk pemahaman keagamaan, tapi yang bisa dibawa secara utuh dan dipahami, begitu aja. Nah, yang keenam, menuntut ilmu. Nah, kalau ini penting nih. Menuntut ilmu mengenal Allah. Ya, bagaimana kita seorang manusia yang mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, sementara kita nggak mau kenal Allah. Bagaimana kita ngerti bahwa kita ini diberikan nikmat oleh Allah yang banyak, mau kenal Allah aja tidak? Ya, itu gimana tuh? Jadi nggak betul itu. Mengenal Allah, nah kemudian kita mengenal diri kita siapa sih? Mengenal diri kita. Kemudian kita mengenal hidup kita, mulai dari mana hidup, akan kemana hidup, bagaimana caranya hidup, awal hidup, akhir hidup seperti apa. Nah, jadi kita tahu mau kemana hidup kita, dari mana hidup kita, mau kemana hidup kita, apa asal hidup kita, nah mau jadi apa kita hidup sekarang, bagaimana aturan-aturan hidup. Nah, kemudian kita belajar untuk membenahi diri. Nah, dalam istilah kita itu 4M. Membenahi diri. Membenahi diri, memperbaiki diri. Dari akhlak hina ke akhlak mulia. Karena manusia itu memang udah dipastikan ada akhlak hinanya, ada akhlak mulianya, tetapi kita harus perkuat akhlak mulianya dan tinggalkan akhlak hinanya. Nah, ini juga harus dipelajari. Harus dipelajari. Kemudian yang ketujuh, mendalami ilmu khusus. Ya, ilmu khusus mendalami, yaitu salat khusyuk metode 3T, ya, salat khusyuk metode 3T, terapi Qurani, dan akhlak mulia terapan. Nah, ini harus dipelajari ini. Salat khusyuk metode 3T, terapi Qurani, akhlak mulia terapan. Yang isinya ilmu ini adalah prakteknya, belajarnya, ini ilmu ini memang harus dipelajarinya dengan teori berlatih dan praktek keseharian atau TBP. Jadi bukan hanya ilmu saja, tapi harus berlatih dan harus dipraktekkan dalam keseharian. Serta membiasakan infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini memang harus dibiasakan dan harus dibantu ruang-ruang keagamaan ini, ruang-ruang sosial kemasyarakatan dengan infak sedekah. Yang kedelapan, mengurus keluarga dengan baik, mengurus pekerjaan dengan baik, mengurus bisnis, karir, profesi dengan baik, mengurus masyarakat dengan baik, mengurus bangsa dengan baik, mengurus dunia dengan baik, sesuai kondisi dan prioritas masing-masing. Pokoknya semua urusan di dunia ini harus kita selesaikan dengan baik. Yang kesembilan, nah yang kesembilan ini nih, kalau yang ke atas nih kemungkinan kita umumnya sudah mengerti.
Tapi yang ke-9 ini harus dilakukan nih. Harus dilakukan, mewajibkan diri. Nah, ini harus dilakukan nih, mewajibkan diri nih. Menyisihkan sebagian waktu, tenaga, pikiran, harta, dan fasilitas yang ada dipergunakan untuk kepentingan agama. Nah, ini harus nih. Ya, kepentingan umat dan masyarakat umum. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Jadi pengabdian itu justru kelihatan orang itu memang mengabdi kepada Tuhan itu, dia di nomor 9 ini. Ya, jadi dia benar-benar kelihatan bahwa orang itu ingin mengabdikan kepada Tuhan atau urusan apa nih? Kelihatan tuh. Kelihatannya di nomor 9 ini biasanya orangnya nih. Mewajibkan diri menyisihkan sebagian waktu, harta, tenaga, pikiran, ya, dan fasilitas yang ada dipergunakan untuk kepentingan agama. Nah, ya, kepentingan agama, kepentingan umat, dan masyarakat umum. Nah, ini kelihatan di sini. Ya, nah inilah mewajibkan diri bagi orang-orang yang memang mengabdikan diri kepada Allah. Ini biasanya porsi ini betul-betul dia lakukan nih. Kadang-kadang porsinya jadi besar, kadang-kadang seperti itu. Nomor 10, dalam keadaan tertentu, bila diperlukan, kepentingan agama menjadi prioritas utama. Nah, dalam keadaan tertentu, ya harus menjadi prioritas utama. Nah, keadaan tertentu ini relatif. Apa aja? Di bidang apa aja? Memang rasanya ini agama nih harus diperjuangkan nih sekarang nih. Semua kita harus fokus di sini nih. Nah, gitu. Jadi prioritas kalau sekarang itu. Nah, yang lain-lain menjadi tidak prioritas. Nah, sebagaimana Rasulullah juga dulu seperti itu. Jadi memang ada waktu-waktu di mana agama itu harus jadi prioritas. Nah, ini juga kelihatan di sini nih, pengabdi kepada Allah atau dia tidak mengabdi kepada Allah. Ya, dalam keadaan tertentu dia punya prioritas terhadap agama. Ya. Jadi saya ulang, dalam keadaan tertentu bila diperlukan, kepentingan agama menjadi prioritas utama. Terutama untuk menyelamatkan umat dan generasi. Nah, ini biasanya ini ditandanya nih. Orang mengabdikan diri kepada Allah, perhatiannya kepada ini besar biasanya tuh. Itu pengabdian diri kepada Allah dalam praktek. Tuh orangnya derajat kemuliaannya tinggi tuh. Ya, biasanya seperti itu. Ya, yaitu menjadi prioritas utama terutama untuk menyelamatkan umat dan generasi berikut kita dari kekafiran, kemunafikan, kefasikan, kemusyrikan, serta akhlak yang buruk. Nah, ini juga menjadi tanda, ya, menjadi tanda orang-orangnya nih mengabdikan diri kepada Allah atau enggak nih. Nah, ini yang nomor 9, nomor 10. Ini nomor 9 dan nomor 10 itu biasanya ada itu di situ tuh. Kelihatan sekali itu di situ tuh. Ya, kelihatan sekali di situnya. Yang ke-11, dan lain-lainnya sesuai situasi, kondisi, dan skala prioritas masing-masing orang berbeda-beda. Nah, ini para sahabat sekalian, total pengabdian dalam praktek yang saya pikir perlu diketahui dan perlu direnungkan bersama. Nah, dengan adanya rincian-rincian ini mudah-mudahan persepsi atau pikiran tentang total pengabdian kepada Allah ini tidak simpang siur dan ada wujud realisasinya itu. Nah, sehingga kita bisa menjalankannya dengan seimbang untuk berbagai kepentingan, dan kita insya Allah semua niat-niat yang baik Allah akan memberikan ganjaran, kebaikan, pahala, bahkan kita katakan sukses, husnul khatimah, dan surga. Insya Allah dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.